studio, pemirsa yang berbahagia. Untuk session yang kedua ini adalah sesi tanya jawab. Saya sudah melihat Bapak Ibu ada yang sudah tidak sabar, sudah ada yang berwajah semakin penasaran ingin bertanya kepada narasumber kita tentunya. Nah, untuk itu waktu sesi tanya jawab ini kami berikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang ada di studio. Untuk itu silahkan siapa yang ingin bertanya ke narasumber kita? Mohon angkat tangan. Wah, luar biasa, banyak sekali ternyata. Tapi mungkin ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada mbaknya mungkin yang ada di depan ya. Yang, masnya, mohon maaf, masnya dulu tadi ternyata lebih duluan masnya ini angkat tangannya. Semangat sekali, kelihatannya ini masnya sudah tidak sabar ingin sampaikan kepada Ustadz. Mohon sebut nama mas, kemudian dari mana dan apa pertanyaannya, silakan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Prakasa Nurdia, asal dari Sampit, Kalimantan Tengah. Oh, jauh sekali ternyata. Saya jauh-jauh dari Kalimantan ke sini hanya ingin nonton program ini. Wah, tepuk tangan Bapak Dini, ternyata luar biasa. Silakan mas, dari Sampit ini masnya ini, silakan mas. Oke, langsung saja, Pak Ustadz. Kalau kita sudah terlanjur memiliki kebiasaan yang bisa dikatakan tidak baik begitu, apakah itu bisa dihentikan? Sebaliknya, jika kita memiliki kebiasaan yang dikatakan baik, apakah itu bisa dapat berhenti begitu? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan luar biasa ya. Apakah kebiasaan buruk bisa dihentikan? Apakah kebiasaan baik juga bisa berhenti gitu ya? Mas Wira ya dari Sampit ya. Luar biasa jauh-jauh dari Sampit ke Jogja ya untuk mengikuti acara ini. Baik, jawabannya Mas Wira dan para pemirsa yang berbahagia, bisa, tapi sulit. Nah, jadi bisa, tapi sulit. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu kita memperlakukannya seperti makan, minum, bernapas yang terjadi otomatis begitu saja. Ya. Jadi otak sudah menurunkan kendalinya dari otak sadar ke dalam otak bawah sadar. Sehingga kebiasaan itu kita lakukan terus-menerus dan biasanya menghentikannya sulit. Orang tidak bisa menghentikannya, hanya berpikir mau berhenti. Besok saya mau menghentikan kebiasaan ini. Misalnya kebiasaan buruknya apa misalnya Mas Wira? Punya kebiasaan buruk apa? Merokok? Tidak, ya. Tapi mungkin ada di antara para pemirsa yang punya kebiasaan merokok. Coba, berapa banyak orang yang merokok mau berhenti, tapi tidak bisa berhenti. Dia niat berhenti, ya, dia berhenti 1 minggu. Minggu kedua ada temannya ngajak rokok. Ya, ngajak rokokan ya. Kemudian dia nyoba 1. Akhirnya yang sudah berhenti seminggu tadi, gara-gara rokok 1 batang, berikutnya dia merokok lagi dan kembali lagi pada kebiasaan lamanya. Ya, bahkan ada teman saya yang sudah 2 bulan berhenti, ya, tapi karena diajak temannya merokok, dia tergoda untuk merokok 1 batang, berikutnya dia mentolerir untuk merokok lagi, akhirnya dia gagal menghentikan kebiasaan rokok itu. Ya, jadi tidak bisa hanya pengen berhenti, tetapi harus punya niat yang kuat, itu yang pertama. Yang kedua, harus merubah makna-makna yang dilekatkan di dalam kegiatan-kegiatan itu. Baru dengan upaya yang keras, ya, kita akan mampu atau kita bisa merubah. Sebaliknya, kita yang sudah terlanjur mempunyai kebiasaan baik, ya. Misalnya di antara para hadirin sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Setiap sholat selalu berjamaah di masjid. Nanti suatu saat, ya, ketika kita ada sesuatu hal sehingga tidak bisa berjamaah di masjid,
itu rasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Apalagi di rumah kita tidak ngapa-ngapain, ya, duduk-duduk sementara waktu sholat tiba kita tidak berangkat ke masjid, itu pasti ada sesuatu yang hilang. Maka biasanya kita mendapati orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan baik, dia akan terjaga selalu melakukan perbuatan baik. Tetapi bukan berarti tidak bisa berubah, ya, bisa, tetapi sulit. Itulah Mas Wira, ya. Jadi perbuatan kebiasaan bisa kita rubah, tetapi harus dengan upaya yang keras. Luar biasa, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Jadi Mas Wira, kata kuncinya adalah bisa tapi sulit. Saya kira itu. Bapak dan Ibu, tentunya ini menjadi pilihan kita untuk apakah kita ingin memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Seperti yang disampaikan Ustadz kita, bahwa sekarang kita harus berjuang bagaimana menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kemudian kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan yang sudah memiliki kebiasaan yang baik, tentunya kita juga harus berjuang untuk mempertahankannya, untuk menjaga keistiqomahannya, agar kebiasaan-kebiasaan yang baik itu selalu ada dalam diri kita. Silakan untuk pertanyaan yang berikutnya, penanya yang kedua. Oh, silakan dari Mbaknya, silakan. Mohon sebut nama, dari mana asalnya, dan apa pertanyaannya, silakan. Ya, nama saya Risya dari Balikpapan. Mbak siapa? Risya. Mbak Risya, Risya. Balikpapan. Tepuk tangan buat Balikpapan. Luar biasa. Silakan, Mbak. Saya ingin bertanya perihal, jadi saya sudah mengevaluasi diri saya. Di dalam diri saya itu terdapat kebiasaan yang baik dan yang buruk. Dan Ustadz mohon dijelaskan dari keduanya itu apakah memang disengajakah atau sudah terencana atau memang tidak sengaja seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Rizka dari Balikpapan. Jadi Ustadz, beliau ini, Mbak Rizka ini ternyata luar biasa pertanyaannya Ustadz. Beliau sudah muhasabah, sudah mengevaluasi diri. Pertanyaannya adalah kebiasaan baik atau buruk direncanakan atau kebetulan saja Ustadz. Silakan Ustadz, mohon dijelaskan. Ya, di antara kebiasaan-kebiasaan kita, itu ada yang terjadi begitu saja karena pengaruh lingkungan. Biasanya Mbak Risa dari Balikpapan ya, waduh banyak jauh ini dari Sampit Kalimantan. Ini Balikpapan Kalimantan juga ya, ini luar biasa dari Kalimantan ini. Saya kebetulan juga pernah lama di Kalimantan, sekarang sesekali masih ke Kalimantan. Jadi Bapak Ibu Saudara pemirsa rahimakumullah, kebiasaan itu bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Pertanyaan. Kalau kita berada pada lingkungan yang baik, misalnya kita tinggal di rumah atau di sebuah kampung di mana seluruh penduduk kampung itu terbiasa melakukan amalan-amalan baik. Remajanya atau anak-anaknya tiap habis maghrib mengaji misalnya. Sebagian besar masyarakat melakukan sholat jamaah di masjid. Maka kita tinggal di daerah seperti itu, kemungkinan akan mengikuti apa yang terjadi dalam masyarakat dengan sama-sama ikut ngaji pada waktu sore hari. Ikut jamaah sholat di masjid pada waktu-waktu sholat. Nah, ini karena rasa ingin bersama-sama dengan masyarakat, maka kita terus melakukan perbuatan-perbuatan sesuai yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Cuman persoalannya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang sulit untuk memperoleh lingkungan yang bagus seperti itu. Kita berada pada lingkungan campur aduk, yang bagus ada, yang tidak bagus ada. Sehingga kalau kita membiarkan diri dibentuk oleh lingkungan, ya, membangun kebiasaan-kebiasaan berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan, maka kemungkinan kita akan seperti yang ada di lingkungan kita, yang sebagian baik, sebagian tidak baik, dan cenderungannya semakin banyak yang tidak baik yang berada di lingkungan kita. Maka cara yang terbaik adalah melakukan perencanaan kebiasaan-kebiasaan apa yang mau kita lakukan.
Ya. Jadi misalnya kita mengidentifikasi, saya ingin dikenal sebagai orang baik, maka saya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya ingin menjadi orang yang dermawan. Saya harus melakukan kebiasaan-kebiasaan sehingga jiwa saya adalah jiwa yang dermawan. Kita bisa menentukan apa yang mau kita lakukan. Kemudian kita berjuang melakukannya terus-menerus berdasarkan master yang telah kita buat. Nah, orang sukses tidak akan membiarkan dirinya dibikin atau dibina oleh lingkungan untuk mewujudkan kebiasaan bagi dirinya. Dia akan membuat master kebiasaan apa yang akan dilakukan. Begitu Mbak Mira, kita akan menjadi baik kalau kita mampu melakukan mastering terhadap kebiasaan-kebiasaan apa yang mau kita jadikan ciri diri kita. Begitu Pak Budi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Ustaz. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Ustaz kita. Jadi cemerlang sekali Bapak dan Ibu, orang-orang yang kemudian mempersiapkan diri, merencanakan, membuat master pada dirinya untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Saya kira mudah-mudahan nanti Mbak Rizka ini juga segera mempersiapkan masternya, segera merencanakan kebiasaan-kebiasaan apa yang akan dijadikan kebiasaan hebat pada diri Mbak Rizka. Mudah-mudahan nanti Mbak Rizka akan menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian penanya yang berikutnya, kelihatannya tadi banyak yang antusias. Penanya yang ketiga. Oh baik Mbak, silakan Mbak. Sebut nama, dari mana, dan apa pertanyaannya Mbak? Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Jogja. Dari Jogja, wah ini istimewa Jogja itu. Tepuk tangan buat Mbak Ayu. Baik, silakan Mbak pertanyaannya. Saya ingin bertanya sama Dr. Agus, dalam hal Islam, apakah Islam itu menyuruh kita untuk merencanakan kebiasaan-kebiasaan kita dalam kesehariannya? Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka Ya. yang asli Jogja. Bagaimana Ustaz, silakan. Ya, Mbak Ayu, ya Mbak Ayu asli Jogja, ini pertanyaan luar biasa, menunjukkan semangat bahwa segala sesuatunya harus berdasar tuntunan yang jelas, ya Mbak Ayu ya. Wah ini akan menjadi dasar untuk memiliki masa depan yang gemilang ya, insya Allah. Pemirsa yang berbahagia, Mbak Ayu khususnya, ya, bahwa Islam memang mengajarkan kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan. Ya. Bahkan Rasulullah itu menjadi uswah hasanah, ya, suri tauladan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan apa yang beliau contohkan. Beliau bersabda, "Iklafu minal amali ma tutiqun, fa inna khairal amali atwamuhu wa inqal." Ya, lakukan oleh kamu amalan-amalan yang bisa kamu lakukan, karena sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Ya. Jadi ingat kata Nabi, amalan terbaik adalah amalan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, wa inqal, meskipun amalan itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Jadi kalau kita sudah memilih amalan, sesuatu yang mau kita jadikan menjadi ciri diri kita ulang-ulang menjadi kebiasaan, kita melakukannya tidak perlu dipikir lagi, maka itu menjadi amalan terbaik. Ya. Ini luar biasa menjadi amalan terbaik. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berderma, ya, kita berinfak, kita lakukan sekali, ya, itu sudah berpahala, sudah merupakan amalan yang baik. Tapi kalau cuma sekali, dia pahalanya tidak mengalir terus, begitu ya, tidak berulang terus ya. Meskipun kalau amalan ini amalan jariah mengalir juga, tetapi tidak sedahsyat kalau ini menjadi habit. Suka berinfak menjadi bagian habit, menjadi kebiasaan kita.
Nah, proses untuk menjadi habit itu proses yang perlu diulang-ulang, dan itu bukan perkara yang mudah. Maka Allah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi amalan terbaik kita. Maka kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, perbanyak amalan-amalan terbaik kita menjadi bagian dari kebiasaan kita. Begitu, Mumtaz, Mbak Ustaz, Ayu. tepuk tangan Bapak dan Ibu. Jadi sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Ustadz kita, bahwa amal yang menjadi kebiasaan adalah amal yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita yang berada di studio, pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ini mampu menjaga, mampu mempertahankan amaliyah-amaliyah yang baik pada dirinya, sehingga termasuk dari yang kita kerjakan itu adalah merupakan sebaik-baik amal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, baik, ini yang dari, silakan Mas, yang pojok sana, silakan. Sebut nama, dari mana, dan apa pertanyaannya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adityo Dwi Wicaksono. Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, Ya. Mas Adit, silahkan. Baik Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita itu terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, Pak? Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Adit dari Jakarta. Bagaimana Ustadz caranya untuk membentuk kebiasaan pada diri seseorang? Silahkan Ustadz. Ya. Pertama kita harus secara sadar, Mas Adit, ya, bahwa kita akan menginstal kebiasaan baik pada diri kita. Itu harus secara sadar kebiasaan apa yang mau kita install, mau jadikan bagian dari kebiasaan kita. Ya, tergantung dari tujuan, ya, tujuan kita mau menjadi apa. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Adit, ya, sekarang sebagai pegawai atau mahasiswa? Oh, mahasiswa, Mas Adit. Sebagai mahasiswa, mungkin kita mempunyai, Mas Adit punya cita-cita, punya tujuan akan menjadi mahasiswa yang lulus dengan cum laude, ya, yang nantinya menjadi ilmuwan Muslim, ya. Nah, untuk mencapai ke sana harus mencoba merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan. Antara lain membangun kebiasaan membaca misalnya. Nah, saya akan membangun kebiasaan membaca menjadi bagian dari kebiasaan saya. Ya. Harus ditentukan kapan membacanya. Tadi seperti kisah orang menaruh kunci, ya. Kalau kita membacanya kadang-kadang, ya, apalagi membacanya kalau mau ujian saja, maka biasanya ini tidak bisa menjadi kebiasaan. Tetapi kalau kita membiasakan membaca, ya, tentukan waktunya kapan. Misalnya habis sholat Isya sampai jam 10 adalah waktu membaca. Habis sholat Isya sampai jam 10 membaca. Kita merencanakan kegiatan membaca pada jam tertentu. Nah, kita lakukan betul, nanti habis Isya kita membaca. Lusa habis Isya kita membaca. Berikutnya habis Isya membaca. Maka otak akan membuat asosiasi antara habis Isya dengan membaca. Nanti begitu selesai Isya, otomatis akan membaca. Mula-mula asosiasinya samar. Begitu kita lakukan, makin kuat. Kita lakukan, makin kuat. Kita lakukan, makin kuat. Sehingga kalau kita lakukan banyak kali, ya, maka setiap habis Isya kita akan membaca. Konon menurut para ahli, pengulangan ini perlu waktu sampai 90 kali berturut-turut. Maka kalau ini sudah menjadi bagian kebiasaan kita membaca, nanti meskipun tidak ada ujian kita tetap membaca. Ya. Tidak kuliah, nanti sudah menjadi sarjana, kita tetap membaca. Karena membaca menjadi bagian kebiasaan. Sayangnya, banyak mahasiswa sekarang membaca untuk ujian. Begitu tidak ada ujian, tidak lagi membaca.
Ini saya kira harus kita hindari. Membaca jangan untuk ujian, tetapi membaca menjadi bagian habit kita untuk belajar. Dengan demikian, kita bisa merencanakan kegiatan kita dengan baik dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Begitu Mas Adit? Mumtaz, luar biasa sekali. Saya tepuk tangan Bapak dan Ibu. Mas Adit, 90 hari membiasakan kebaikan, maka Mas Adit akan mempunyai kebiasaan yang baik. Siap Mas Adit? Bapak dan Ibu siap 90 hari? Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, pemirsa di studio dan pemirsa yang ada di rumah, semakin menarik perbincangan kita pada topik kita kali ini. Namun demikian, kita harus memberikan tayangan yang akan lewat berikut ini. Kita jeda iklan sebentar, kita jeda iklan sejenak. Untuk itu, tetap di Golden Habits.